Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luhut Sinambela. Saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Martipura. Sekarang saya menduduki bangku perkuliahan semester 3 dengan NIM 2020211187. Kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum pernikahan dalam adat Batak Toba. Di sini saya menjelaskan ini terkait dengan mata kuliah hukum adat. Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, adat Batak Toba yaitu mencakup aturan-aturan atau tata tertib bermasyarakat dan di mana semuanya itu mencakup dalam suatu struktur yang disebut Dalihan Natolu. Dalihan Natolu adalah suatu kerangka perkawinan yang meliputi hubungan-hubungan kerabat daerah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kekerabatan. Dalihan Natolu berarti 3 tungku yang melambangkan 3 unsur atau 3 kelompok kerabat. Dalam adat bagi masyarakat Batak Toba ini merupakan hukum yang harus dipelihara supaya tetap berkembang. Adat bagi masyarakat Batak Toba merupakan hukum yang dipelihara, yaitu supaya sepanjang hidupnya adat yang diterima sebagai suatu kewajiban agar kehidupan bermasyarakat seimbang, yang selanjutnya akan diajarkan serta diterapkan kepada keturunannya. Dalihan Natolu adalah suatu pengatur segala sendi kehidupan yang bermasyarakat dalam masyarakat Batak Toba. Pada masyarakat Batak Toba, dimanapun berada, tetap berfungsi sebagai suatu fungsinya dalam perkawinan, yaitu sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan hidup bermasyarakat, yang dimana dalam rangka meneruskan garis keturunan, selain sebagai penerus silsilah perkawinan, juga berfungsi sebagai jabatan dalam pelaksanaan adat Dalihan Natolu. Dalam masyarakat Batak Toba yang berbunyi sombang hula-hula, sayang kepada boru, dan sopan kepada dongan tubuh. Hula-hula adalah kelompok dari perempuan. Semua Batak Toba harus hormat kepada hula-hulanya. Namun, boru adalah pihak penerima atau pembeli perempuan, dan dengan sabutuha adalah pihak semarga atau seketurunan. Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan pariban. Perkawinan orang Batak Toba adalah perkawinan dengan orang yang di luar marganya sendiri. Perkawinan semarga itu dilarang perkawinannya, apalagi dengan semarga, karena dianggap saudara sendiri, dan apabila terjadi pernikahan incest, maka mereka akan dibuang. Ada kepercayaan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan semarga, maka pertumbuhannya tidak sempurna, bisa jadi idiot, bahkan lumpuh. Hal itu disampaikan oleh Bapak Simanusong pada tahun 2016 4S. Dalam beberapa contoh perkawinan yang dilarang bagi masyarakat Batak Toba dengan sesama marga seperti namar padan, di mana namar padan yaitu juga disebut ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu. Perpadan ini mereka tidak bisa saling menikah. Yang kedua itu namarito. Namarito atau persaudaraan antara laki-laki dengan perempuan, marga yang sama sangat dilarang menikah. Yang ketiga itu dua punggus safari hotan. Nah, yaitu 2 orang yang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama. Selanjutnya pariban nasoboi olion. Pariban nasoboi olion itu yaitu bagi orang Batak Toba ada pariban yang tidak bisa melakukan perkawinan. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama pariban kandung yang dibenarkan. Yang dibenarkan jadian atau menikah dengan satu pariban saja. Selanjutnya
barboru namboru atau nioli anak ditulang, yaitu jika laki-laki menikahi anak perempuan dari namboru kandung, dan sebaliknya jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari tulang kandungnya, sistem itu sangat dilarang dalam perkawinan, yang dimana laki-laki dan perempuan dalam batak toba yang ingin hidup bersama dan satu berumah tangga baru dapat dikatakan sebagai suami istri apabila telah melalui sebuah proses yang telah ditentukan sebelumnya dalam sebuah adat Batak Toba. Perkawinan adat Batak Toba dilaksanakan dengan tata cara yang sakral. Adapun tata cara perkawinan secara adat yang disebut dengan lagot. Tata cara perkawinan adat Batak Toba adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengarit. Mengarit itu yaitu melaksanakan acara paula pune dan manikir tangga langsung setelah acara adat di tempat acara dilakukan, yang dinamakan atau ulang sadario. Selanjutnya itu mengaleon tanda. Mengaleon tanda itu memiliki makna pemberian tanda apabila laki-laki telah menemukan perempuan sebagai calon istrinya. Kemudian keduanya memberikan tanda. Laki-laki biasanya mengasih uang kepada perempuan, sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki. Laki-laki tersebut memberitahukan kepada kedua orang tuanya, kemudian orang tua laki-laki akan menyuruh perantara yang telah mengikat janji kepada putrinya. Selanjutnya marfusi, artinya berbisik, yaitu bertujuan membicarakan secara tertutup atau perundingan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan mengenai mas kawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Dengan melakukan mahusi biasanya dilaksanakan di rumah perempuan. Selanjutnya marhata sinamot. Marhata sinamot biasanya diselenggarakan selesai membagi jambar. Marhata sinamot merupakan kegiatan yang membicarakan beberapa jumlah sinamot dari pihak laki-laki. Hewan apa yang disembelih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan yang akan disebarkan, dan di mana dilaksanakan upacara pernikahan tersebut. Dalam adat marhata sinamot juga dianggap sebagai perkenalan resmi antara orang tua kedua calon suami, yang dimana calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Mas kawin yang diserahkan biasanya berupa uang sesuai dengan jumlah mas kawin tersebut lewat tawar-menawar yang diserahkan oleh pihak laki-laki. Selanjutnya pudun saud. Pudun saud itu yaitu pihak kerabat pria atau hula-hula mengantarkan ternak yang sudah disembelih yang diterima oleh pihak barbor atau pengantin perempuan. Dan setelah melakukan makan bersama, dilanjutkanlah dengan pembagian jambar. Pembagian jambar juhud atau daging kepada anggota kerabat. Diakhiri kegiatan pudun saud pada pihak keluarga wanita dan pria yang menentukan waktu martumpol dan pamasuasuan. Selanjutnya martupol atau disebut acara pertunangan. Tetapi secara harafiah, martumpol merupakan acara kedua mempelai pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja, diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Karena martumpol ini dilaksanakan karena kebanyakan acara martumpol ini dikembangkan masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen. Selanjutnya Tonggo Raja atau Maria Raja, yaitu merupakan suatu kegiatan pra-upacara adat yang bersifat semi-formal, yang mutlak, dan yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang bertujuan untuk mempersiapkan kepentingan pesta yang bersifat teknis dan non-teknis yang dihadiri oleh teman satu kampung atau dongat tubuh. Pihak keluarga pengantin
meminta izin kepada teman satu kampung untuk membantu persiapan dan menggunakan fasilitas umum pada upacara adat yang sudah direncanakan. Selanjutnya mencalon pasu-pasu perbagason pemberkatan pernikahan. Acara ini dilakukan di gereja oleh pendeta. Setelah pemberkatan pernikahan selesai, maka kedua pengantin telah sah menjadi suami istri menurut gereja. Selanjutnya ulaun unjuk atau pesta adat. Menerima pemberkatan dari adat, yaitu seluruh warga, khususnya kedua orang tua. Memberikan doa-doa kepada pengantin, memberikan ulos, dan diakhiri dengan membawa pengantin ke rumah paranak atau pengantin laki-laki. Selanjutnya dialog jual. Dialog jual itu yaitu jika pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, maka dilaksanakan dengan acara membawa pengantin ke rumah paranak. Sedangkan di taruhan jual itu yaitu jika dilaksanakan pestanya di rumah pengantin laki-laki, maka pengantin perempuan dibolehkan ke tempat orang tuanya. Selanjutnya paranak makan bersama di tempat kediaman si pria. Kemudian Paula Kune itu yaitu sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling kunjung mengunjungi. Setelah beberapa hari upacara pernikahan yang biasa dilaksanakan seminggu sekali setelah upacara pernikahan. Selanjutnya manjai. Manjai itu yaitu setelah beberapa waktu mereka menjalani hubungan hidup berumah tangga. Jika laki-laki bukan anak bungsu, maka mereka akan dipanjai atau dipisah rumahkan, dan mata pencariannya juga dari orang tuanya akan dipisahkan juga, karena biasanya anak laki-laki yang paling bungsu lah yang akan mewarisi rumah orang tuanya. Selanjutnya manikir tangga. Manikir tangga yaitu setelah mereka menjai atau tinggal di rumah mereka, orang tua beserta keluarga pengantin datang untuk mengunjungi rumah mereka dan diadakan makan bersama. Itulah beberapa langkah atau cara untuk melakukan pernikahan atau perkawinan di adat Batak Toba. Untuk konsep marga bagi orang Batak, yaitu di mana orang Batak Toba mengenal marga dengan arti suatu keturunan. Jadi marga itu merujuk ke keturunan si bapak atau patrilineal. Maka garis keturunan orang Batak itu sesuai dengan garis keturunan si bapak. Marga adalah satu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama. Dari nenek moyang yang sama, marga juga menjadi hubungan dasar dengan orang lain. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan gambaran umum dalam pernikahan adat Batak Toba. Jika ada kata yang salah, kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan dan diperbaiki. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.